Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk ke Daras yang ke-19 atau pertemuan yang ke-19 yang dimana kita targetkan pada pertemuan yang ke-20 itu adalah pertemuan terakhir kita mempelajari ilmu nahu dan juga membaca kitab Warsiyutul Lab ini. Nah, kita masuk ke Thawabit Arabiyah yang kedua, setiap kata yang diawali huruf ba. Nah, yang pertama di sini ada al-ba'u, tentu adalah huruf jar. Wahia imma harfu jarrin, dan dia adalah huruf jar. Dan ba ini yang banyak adalah maknanya. Jadi ba adalah huruf jar tapi memiliki makna yang banyak. Di antaranya ilsok ya, begitu. Kemudian juga maknanya adalah isti'anah. Kemudian juga maknanya ada makna-makna yang lain. Untuk mengetahui makna dari setiap huruf jar, itu bisa kita merujuk kitabnya Imam Al-Jurjani yaitu Al-Awamil Al-Mi'ah. Nah, wa imma harfu qasamin wa jarrin. Dan ba ini juga bisa sebagai qasam. Walahu ma'anin katsirah tutlabu minal mutawwalat. Berikutnya bi'sa fi'lun madin ya. Dia adalah perangkat masuk dalam uslub adzam yang digunakan untuk mencela. Kemudian batah. Batah di mana aslan yang artinya sama sekali. Dan batah itu dia bentuk masdar. Batata dia bentuk masdar. Nah, didatangkan di dalam kalimat fungsinya untuk apa? Memberikan taukid, penguat, penegasan. Seperti contoh kalimat ini. La af'aluhu al-battah. Apa artinya? Saya tidak melakukannya sama sekali. Bajal, harfu jawab bimakna na'am. Sama. Bah, kalimat tuqal indal madahi war ridha bisyai. Yaitu kata yang diucapkan ketika memuji atau ridho bisyai kepada sesuatu. Atau dengan sesuatu. Bal, huruf atof atau idrok. Nah, ya. Bisa berarti atau bisa diterjemahkan. Bahkan bisa juga diterjemahkan akan dan tetapi. Bimana idrok. Balha, dia adalah isim fil amr. Bima'na da' mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Berikutnya adalah bala. Bala adalah harfu jawab. Tapi untuk li'ijabin nafi khassatan. Secara khusus. Ya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana kita sebagai makhluk hidup, hamba Allah, semuanya ya, baik yang terlahir itu beragama Islam atau terlahir beragama yang bukan Islam. Pada intinya secara asal ya, itu berada di atas fitrah-fitrah Islam. Ketika Allah meminta persaksian kita, apakah tidakkah aku adalah Rabb kalian? Maka kita mengatakan bala. Ya, betul. Nah, ya, untuk mengijab, menjawab penafian. Nah, ya, bukankah aku Rabb kalian? Maka ini seperti iya karena memang betul Rabb. Begitu. Baik, ya, jangan dijawab, tidak dijawab dengan nah. Baida ismun, dia isim, bimakna ghair, hanya saja. La yakunu illa mansuban, dan dia tidaklah menjadi sebagaimana kita lihat lafal baida kecuali dia mansuban dinasab. Wal jumlatu ba'dahu, dan kalimat yang terletak setelah baida di sini dia menjadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, ya.
Contoh innahu katsirul mali baida annahu bakhilun. Taib. Sesungguhnya dia banyak harta, hanya saja annahu bakhil, dia pelit. Baina zorof bermakna wasat, untuk menengahi. Berikut yang kedua adalah setiap kata diawali dengan huruf ta. Nah, wahya kalimatani, dan hanya ada dua kata saja dalam hal ini. Wafihi kalimatani. Nah, wahia yaitu at-ta'u dan ta'al, ya, huruf ta yang dia masuk ke dalam kata, maka huruf yang memiliki makna. Bisa sebagai huruf khitab seperti dalam lafaz anta anti dan yang semisalnya. Kemudian juga imma dhamir raf'in, bisa juga dia adalah dhamir rafa' fi awakhiril af'al, yang ada di akhir setiap fi'il. Nah, ini kita kenal dengan istilah dhamir mutaharrik, ya, kuntu, ya. Wa imma alamat ta'nis, dan dia bisa juga sebagai tanda ta'nis qomat, ya, tak sukun. Kemudian juga bisa sebagaimana huruf jar, atau dia bisa menjadi huruf qasam juga. Taknya adalah huruf qasam. Tallahi. Ta'al fil amr mabni ala hadfil illah wa huwal alif, ya, wa huwal alif. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha, dan fathah di huruf lam ini dia adalah dalil sebagai penunjuk atas hilangnya huruf ilat, namanya alif. Berikutnya adalah huruf sa. Sama, ada summa, ada sama. Hanya ada dua kata saja di sini. Summa dia adalah huruf ataf, bisa pula yang maknanya adalah, dan maknanya berarti tartib dan muhlah. Kemudian ada sama. Sama ini adalah ismun yusyaru bihi ilal makanil ba'id. Isim yang dengannya itu ditunjukkan kepada tempat yang jauh. Sama bimakna hunaka, yang artinya di sana. Zarfu makanin mansubun ala zarfiyah. Nah, itu pengirapannya. Sekarang huruf jim. Sama, ada jalal jair. Nah, ya. Jalal huruf jawab di manzilati na'am, memiliki kedudukan yang sama dengan na'am. Harfu jawab jair fil qasam bimakna na'am. Kemudian huruf ha. Ada 6 kata. Di sini ada hasya, ada habbada, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Kita awali dengan hasya terlebih dahulu. Hasya wahia imma fi'lu tanzih. Hasya. Nah, ya. Fi'il tanzih. Hasya lillahi. Yang memiliki makna untuk tanzih, mensucikan, begitu. Wa ima ada tustisnain, dan dia bisa juga sebagai perangkat istisna. Kama sabaqa bayanuhu, yang penjelasannya sudah kita dapatkan pada pembahasan istisna. Kemudian ada habbaza, habbaza zaidun, wa yarabuhu habba fi'lun madin, dia fi'il madi li insya'il madahi bimanzilati na'am, afwan bimanzilati ni'mah. Kemudian za-nya ismu isyaratin, karena habbaza ini juga di pembahasan yang sama, yaitu saat membahas nikmat. Zanya apa? Ismu isyarah, ya, ismu isyarah. Nah, fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli rafin sebagai khabar muqaddam. Ya. Zaidun mubtada'un muakhkharun. Nah, marfu'un. Ini saat menerangkan contoh habbadha Zaidun. Hatta. Yang tiga. Wahia imma harfu jarin, dia bisa sebagai huruf jar. Salamun hiya hatta matla'i, matla'i i-nya dibaca kasroh nih, karena hatta berfungsi sebagai huruf jar. Wa imma harfu ghayatin wa jarin, dan dia juga bisa menjadi huruf yang menunjukkan makna ghayah, puncak tujuan, dan jar juga maknanya ila tapi. Kemudian harfu ta'lil. Nah, harfu ta'lil wa jar. Bermakna lam. Yang dimana masuk kepada fiil mudhari'.
Wa yaqa'u al-fi'lul mudhari' ba'daha mansuban bi an mudmaratan. Jadi fi'il mudhari' yang terletak setelah hatta itu dinasab bukan karena hatta yang menasabkannya melainkan an yang disembunyikan setelah hatta. Ya, mudmarahnya jawazan secara boleh. Kama sabaqa fin nawasib. Yang keempat wa imma harfu atfin hatta juga bisa menjadi huruf ataf. Nah, dipersyaratkan ayyakuna ma ba'daha juz'an mimma qablaha. Jadi harus satu bagian yang setelahnya itu harus bagian dari yang sebelumnya. Setelah hatta, bagian dari yang sebelum hatta. Wa ghayatan lahu min naqsin aw ziyadah. Wa dawabituhu dan ketentuannya ayyasiha istisna'uhu mimma qablah. Nah, ya. Yang dimana pengecualiannya itu bisa dari apa-apa yang sebelumnya. Contohnya agar tidak bingung. Qadimal hujjaju hatta al-musyatu. Matan nasu hatta al-anbiya'u. Nah, coba di sini kita lihat matan nasu hatta al-anbiya'u. Orang-orang itu mati yang artinya hatta di sini kita terjemah apa? Sam Sampai. sampai para nabi pun juga. 6. Ya. Yang kelima, huruf ibtidah. Hatta ini juga bisa ya, menjadi huruf ibtidah. Ya. Jadi isim yang terletak setelah hatta dihukumi sebagai mubtada. Maka dia adalah jumlah baru nantinya setelah hatta itu. Kalau hatta dihukumi sebagai apa? Huruf ibtida. Fayadakhulu alal jumlatil ismiyah. Dan dia masuk kepada jumlah ismiyah. Maka susunan jumlah ismiyah kan mubtada khobar. Contoh. Fama zalatil qatla tamujju dima'aha bidajlata hatta ma'udajlata ashkalu. Ya. Ma'u di rofa. Dia domah. Padahal terletak setelah hatta. Karena hattanya ibtidaiyah, maka ma'u itu dan seterusnya adalah jumlah baru. Perkataan Hasan radhiyallahu anhu, ya yughshawna hatta ma tahirru kilabuhum la yas'aluna 'anis sawadil muqabili. Nah, ya, yang menjadi syahid kita adalah ma tahirru ma, ya, datang setelah hatta. Berikutnya ada haitsu. Nah, dia adalah zorof makan mabni ya, dan dia harus dia didofahkan nih. Nah, tapi dia idofahnya bukan kepada isim, perhatikan baik-baik. Dia bukan kepada isim, melainkan kepada jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi banyak yang masih bingung ketika menentukan harokat akhir isim yang terletak setelah haitsu. Mentang-mentang haitsu dihukumi dia adalah zorof berarti mudhaf, maka langsung saja haitsu tulab. Tulabnya apa? Tulabi. Salah ya. Kalau memang isim ya domahkan dia menjadi bisa jadi mubtada dari khobar yang dihapus kalau memang betul-betul hanya satu kata saja di situ atau dia jadi khobar dari mubtada yang dihapus. Contoh di sini ijlis haitsu zaidun jalisun. Nah, ya. Maka zaidun jalisun jumlah ismiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, Zaid jadi apa? Mubtada, jalisun khobar. Haitsunya zorof sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya haitsu mana jumlah zaidun jalisun ya. Kemudian haitsu jalasa zaidun ini jumlahnya fi'liyah. Haitsu ma isim syarat jazim. Ya. Hatta ala au hayyala isim fil amr bimana aqbil ya. Terimalah. Terimalah. Huruf kha. Nah, huruf kha hanya ada satu kata yaitu khola. Khola ada hasya. Udah itu perangkat istisna ya. Imam fi'lan nasiban fi. Dia bisa dihukumi sebagai fi'il yang menasabkan atau huruf yang memajrurkan. Wa qad taqaddama fi babil istisna. Telah berlalu tentunya pada bab pembahasan istisna. Huruf dal duna. Ini satu saja wa fi kalimatun wa hiya zarfu makanin mansubun wa huwa yadullu ala tafawutin baina ma qablah. Namanya duna. Duna sering diartikan kurang. Begitu ya. Sering diartikan apa kurang. Sebagaimana di kitab-kitab fikih saat membahas bab air tuh menentukan ya jumlah air di mana yang digunakan istilah adalah kullah. Nah, dunal kullah di bawah dua kullah dunal kullatain gitu. Karena dia zorof di dalam kalimat menjadi apa? Mudhaf gitu ya. Nah,
Atau bisa juga artinya tanpa atau selain. Namanya harfuz zal ada dua kata, zawazi dan zu. Kalau zu tentu bermakna sahibah ya, masuk al asma al khamsah. Zatu aklin berarti sahibu aklin. Zawata afnan. Nah, zawata bentuknya berubah karena memang musanna. Jadi dia ada macam-macam nih terkait bentuknya. Zawata ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Nah, zawadi wa ma tabi'ahuma min asma'il isyarah wa qad taqaddamat bima'na sahib wa huwa min al-asma'il khamsah sama saja yaitu za dan zi begitu ya. Za dan zi. Makanya di sini tabi'ahuma, huma kembali kepada za dan zi. Boleh ada yang mau coba gantian membaca huruf ro. Wa fihi kalimatani hanya dua kata, yaitu rubba dan roitha. Ada? Rubba dia adalah harfu taklil. Artinya adalah sedikit sekali dan memajrurkan dia. Yang dimana yustaratu ayyakuna majruruha nakiratan. Di nakiroh nih. Isim yang terletak setelah rubah harus nakiroh. Dan isim zohir tentunya. Kan di sini nakiroh nih kata kuncinya. Berarti nggak bisa masuk ke domir. Nggak bisa masuk kemana isim isyarah. Nggak bisa masuk lagi kemana isim mausul. Contoh, rubba rajulin salihin laki tuhu. Sedikit sekali laki-laki yang soleh. Laki tuhu yang pernah aku temui. Raitha wahiyya dzarfu zamanin. Nah, ya. Contoh, intazirni, tunggulah saya. Raitha ma ahfadhu darsi. Selama saya ya menghafalkan pelajaran. Selama ya, bisa juga begitu. Huruf sin. Nah, ya. Wa fihi khamsu kalimatin. Nah, dia ada lima kata. Yaitu sin dan saufa langsung sekali dua. Dia adalah huruf istiqbal dua-duanya. Yang dimana sin istiqbalnya berarti dekat, korib. Kalau saufa berarti istiqbalnya bait, jauh. Maka diterjemahkannya kelak kalau saufa. Kalau sin akan. Dan dia sama-sama masuk ke fi'il mudhari'. Harfa tanfis ini yang sin ya. Kalau saufa taswif. Wa yakhtasani bil mudhari'. See you. Nah ya. See you. Ah, ini dia ada di la siyama. Min la siyama bimanzilati mithlin waznan wa ma'nan. Wa tasniyatuhu siyan ya siyani. Nah ini untuk bentuk tasnis apa bentuk bentuk musannanya. Paham ya. Wa ishtaratu tashdidu ya'ihi dan dipersyaratkan untuk mentasdidkan ya-nya maka siyu siya na'am. Wa dukhulu la alaih. Wa dukhulul wawi ala la. Masuknya wawu atas la ya. Masuknya la atasnya. Berarti la bisa juga nih ya la siya. Nah, ya wala siyama. Nah, fa in kana ma ba'daha ma'rifah. Kalau misalkan yang setelahnya ma'rifat jaza fihi ar-rafu wal jarru, maka boleh rafa boleh jar. Wa takunu la nafiyah lil jins. La yang masuk kepada siyu atau siya begitu. Nah, la-nya itu adalah la nafiyah lil jins. Wasianya adalah isimnya mansub, maka dibaca la siya. Ya. Wa mamanya apa mamanya mausulah. Nah, ya. Au nakiratan mausufatan fi halati rafin. Atau manya tersebut adalah nakiroh yang disifati begitu pada keadaan rofa. Contoh, la siyama Zaidun. Zaidun ma'rifat nggak? Ma'rifat. Maka dia boleh kita baca rofa tuh. Zaidun. Paham ya? Nah, takdirnya bagaimana nih? La siya alladhi huwa Zaidun. Paham ya? Atau la siya syai'un huwa Zaidun. Nah, bisa difahami sampai sini. Apa sih artinya dari la siyama? Apalagi? Apalagi? La siyama Zaidun. Apalagi Zaid. Begitu. Bisa difahami sampai sini? Ya, Ustaz, insya Allah. Baik.
Wa fi halatil jari takunu mazaidatan. Kalau pada keadaan jar berarti ma-nya itu mazaidah namanya, bukan ma mausul gitu ya. Wa zaidin mudhaf. Nah, ya. Jadi kita bacanya gini nih. Wala siyama zaidin begitu. Karena zaid kan ma'rifat bisa kita baca domah rofa berarti bisa kita baca kasroh jer zaidin. Tapi bagaimana argumentasinya? Nah, ini ya kalau zaidnya kita baca kasroh begitu ya, maka ma-nya ma zaidah. Dan ya, zaidnya mudhaf ilaih. Wa taqdiru wala siya zaidin. Nah, ya, ay wala mithla zaidin. Wa in kana ma ba'daha nakirah. Lalu bagaimana kalau yang terletak setelah la siyama itu adalah nakirah? Maka boleh rofa, boleh nasab, boleh jer. Tambahan satu irob lagi yaitu nasab. Fa amma wajhur rafi wal jar fakama taqaddama. Adapun sisi rofa dan jer sebagaimana yang telah lalu. Adapun sisi nasab nih, jadi intinya kalau nakiroh argumentasinya sama. Kalau kita bacanya rofa. Contoh misalkan la siya- apa contohnya nih? Apalagi la siyama ruzun, la siyama ruzin, apalagi nasi begitu. Nah, ya. Sama argumentasinya ketika kita pakainya yang ma'rifat. Ruzan ruzin kan nakirah tuh. Lalu bagaimana kalau kita bacanya nasab nih? La siyama ruzan. Sini nih, sisi nasab berarti maknya makafah. Kafah makfufah yang menahan amalan begitu. Dan apa yang setelahnya tamyiz. Contoh wala siyama rajulun fid dari. Dan apalagi laki-laki di mana? Di rumah warajulan warajulin. Gitu ya. Jadi bisa la siyama rajulun, bisa la siyama rajulan, bisa la siyama rajulin. Sawa sekarang kita masuk sawa. Wa syharu ma'anihi arba'ah. Dan makna-maknanya yang paling terkenal ada empat terkait sawa. Yang pertama bima'na mustawin. Sama. Fa'in madatta fatahta asin. Jika kamu panjangkan madatta fatahta sin. Nah, ya. Wa in kosorta kasarta. Ya, difathahkan sinnya begitu. Kalau misalkan dipendekkan kasarta. Jadi siwa. Nah, ya. Asani wasalis bimakna wasat watam. Pertengahan dan sempurna. Wa yajibu an tumadda wa tuftah. Wajib tentu dipanjangkan dan difathahkan. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah SWT. Fisawail jahim. Wa nahu hadha dirhamun sawaun. Aitamun. Maknanya tam. Ya. Yang keempat. Antakuna bimakna ghair. Selain. Au makanin. Fatumaddu ma'al fathi wa tuqsaru ma'ad dhammi suwa. Fatumaddu wa tuqsaru ma'al kasri siwa. Wa taqa'u sifatan au istisnaan ya. Dan terletak ya sebagai sifat atau istisna pengecualian. Maja'ani ahadu siwaka. Insyaallah ya. Tidak ada seorang pun yang mendatangiku contoh maja'ani ahadun siwaka. Tidak ada seorang pun ya yang mendatangiku siwaka kecuali kamu.
Maja'ani siwa Zaidin. Taib ya. Sa'a sekarang. Fi'il dari fi'il-fi'il zam. Celaan ya untuk celaan. Huruf Ain di sini ada 8 kata sama Nazim. Ada, ada, dia termasuk perangkat istisna. Ala, dia huruf jar dan memiliki berapa makna? 9, tis'atu ma'ani. Yang pertama ala artinya isti'la di atas begitu ya. Al-mujawazah, kemudian al-musahabah begitu. At-ta'lil juga bisa bermakna at-ta'lil seperti lam karena az-zarfiyah keterangan bisa juga bermakna untuk begitu. Mujawazah, muwafaqatul ba atau muwafaqatu min. Nah, ya. Dan juga istidrak. Wa takunu zaidatan dan bisa juga ala ini adalah zaidah. Wa amsilatuha fil mutawalat di kitab yang panjang-panjang pembahasan lebih lanjut nih. Waqad tusta'malu terkadang digunakan ala wajahin ya pada satu sisi yufhamu minhu yang darinya itu dipahami kaunu ma ba'daha keadaan apa yang setelahnya syarton sebagai syarat fi ma qablaha terhadap apa yang sebelumnya. Nahu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini ala anta juroni samani ya. Kita lihat di sini terkadang digunakan untuk sisi darinya itu difahami keadaan yang setelahnya. Mana? Anta juroni sebagai syarat ya pada apa yang sebelumnya. Nah, ya, ntar kita lihat. Qauluhu yubayyi'naka. Nah, ini coba. Yubayyi'naka ala an la yusyrikna. Nah, an la yusyrikna dipahami nah sebagai syarat ya pada apa yang sebelumnya ada di sini yubayyi'naka. Wa imma isman dan dia juga bisa isim di mana fauqa tentu. An huruf jar punya makna 10 mujawazah an badal isti'la ta'lil bermakna ba'da setelah fi min ba isti'anah meminta pertolongan zaidah ya an wal amsilatu fil mutawalat nah ya dia bisa juga wa imma harfu masdarin ala lughati tamim bahasanya orang-orang Tamim. Orang Tamim ini biasanya dia diperdebatkan pendapat ya dengan pendapatnya orang Hijaz atau Bani Hijaz begitu. Kalau terjadi atau kita melihat perbedaan pendapat antara Bani Tamim dan Bani Hijaz, maka mana yang lebih didahulukan? Yaitu Bani Hijaz, pendapatnya orang-orang Hijaz. Kenapa? Karena Al-Quran turun di antara mereka. Al-Quran turun ya di sana, daerah Hijaz yang saat ini Mekah Madinah itu ya. Nah, contoh an wa imma isman di makna janib min an yamini ya dari sisi kananku taratan wa amami. Baik. Audu zorof listiqraqil mustaqbal contohnya badan. Ila annahu ya hanya saja mukhtasan bin nafi khusus ya dengan penafian fa'in udifa jika di idofahkan. Contohnya begini la af'aluhu audul aidin ya. Artinya apa? Aku tidak melakukan audul aidin. Apa arti dari kalimat ini? Ada yang tahu?
Hah? Zorof ya. Yang dimana kalimatnya harus didahului nafi. Tidak tidak pernah ya. Nah, fahuwa mu'rabun i'raba zarfil mansubi wa illa fahuwa mabniun imma 'ala dhammi awil fathi awil kasri kullu zalika jaiz, semuanya boleh. Asa fi'il tarajin fil mahbub, pada perkara yang disenangi. Wa fi'lu isfakin fil makruh, dan dia fi'il untuk menunjukkan kekhawatiran ya, isfaq, pada perkara yang makruh tidak disukai. Wa ta'malu amala kana, dan dia beramal amalan kana di nahwi contoh asa zaidun. Zaidun menjadi isimnya asa, ayyakuma sebagai khobarnya. Wa takunu tamah asa ayyakuma zaidun. Nah, idza qaddartaha khaliyatan anid dhamir. Apabila kamu takdirkan dia itu khaliyatan, kosong dari dhamir. Nah, ya. Kenapa demikian? Asa langsung masuk ayyakuma begitu. Ayyakuma. Bukan Zaid yang langsung terletak setelah asa. Alu bilami khafifah, lamnya ringan pendek ya isim, bimana fauqa wa yalzamu fi amran jarruhu biman wa isti'maluhu ghairu mudhaf, penggunaannya selain mudhaf. Alla lughatun fi la'alla, ini salah satu pengungkapan juga terkait la'alla. Jadi la'alla bisa dibaca alla, huruf tarajim wa nasbi. Inda zarfun li bayani kauni mazrufiha, zorof yang difungsikan untuk menjelaskan yang ada pada atau terletak setelahnya, hadiron au qoriban, sekarang atau qoriban akan datang, sawaun kana hisan au ma'nan, baik itu yang hissi atau makna. Waqad yadullu ala zaman, dan terkadang menunjukkan atas waktu, wala tujar, dan dia tidak dijerkan ya, kecuali dengan min. Kalau dia didahulu min berarti dia jer, jadi min indi begitu. Baik. Ghain wa fihi kalimatun wahidah ghair, wa hiya imma sifatun li nakirah, sifat untuk nakirah, na'mal solihan, nah, ya, akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi ghairah, atau lima arifatin qoribatin minan nakirah, ma'rifat tapi dekat dari nakirah, ghairil maghdubi alaihim, maghdub, nah ya, maghdub. Wa imma adatu istisna'in, perangkat istisna, huruf fa. Ada tiga kata. Yang pertama fa itu sendiri, fa ismul awal, dia ada dua pemaknaannya. Al-atifah sebagai huruf ataf, wa tufidu salasa, wa tufidu salasata. Nah, memberikan faedah ya, tiga perkara. Nah, haduha tartib, maknanya tartib, urutan. Bahwa nawani, ada dua jenis urutan, yaitu maknawi seperti koma zaidun fa amrun, wa zikri penyebutannya, wa huwa atfu mufassal, ya mufassal berturut-turut, ala mujmal. Contoh, fa'azallahuma syaitanu anha, azallahuma, langsung ada asyaitanu. Naam.
Mufassal dia tafsir langsung. Merincikan atas sesuatu yang umum. Gitu. Mujmal umum. Yang kedua adalah at-ta'qib. Apa makna at-ta'qib? Akibat. Hmm? Iya, Akibat. akibat, ya akibat, sebab begitu. Ja'a Zaidun, ya, fa'amrun. Ai fa'akibahu amrun. Karena Zaid datang, maka sebabnya amr. Amr akibahu. Salisuha as-sababiyah. Nah, ketika ada sababiyah nih. Wazalika huwal ghalib. Dan ini kebanyakannya fil atifah di dalam pengatofan. Jumlah au sifah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Fatalaqa. Al-qismu tsani yang kedua, antakun al-fa'u rabitatan li jawab. Nah, ini fa robit namanya ya. Dijawab syarat tentunya. Masuk ke jawab syarat. Wazalika fi sab'ati mawadi'a jama'ah ba'duhum fi qawlihi ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima waqat wa balan wa bilan am wa bitanfis. Jadi maksudnya itu dia masuk ke jumlah ismiyah farabit tadi atau jumlah yang memang itu adalah talabiyah atau masuk ke fi'il jamid namanya fa laisa begitu. Nah, au bima waqad namanya fama faqad falan atau fasaufa. Paham sampai sini ya? Nah, contoh. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa. Baik ya, jumlah ismiyah. In kuntum Allah fattabi'uni jumlah tolabiyah karena amr. Kemudian berikutnya in taroni ana aqalla minka malan wa la fa'asa masuk ke asa yaitu jamid. Fa in tawallaitum fama nah fama. Kemudian ini syirik faqad masuk ke qad. Muncul fa'robit namanya. Wa ma yaf'alu min khairin falan masuk ke lam. Wa in khiftum ailatan fasaufa masuk ke saufa. Wa kama tarbitu jawab syarti dan sebagaimana dia mengikat jawab syarat tarbitu ma'asbah. Ya. Contoh alladzi ya'tini falahu dirhamun. Bisa. Tusta'malu fi mawadi taba'adu fihi al-adna wa yuradu bihi istihalah. Ma fauqahu apa yang di atasnya. Wa huwa masdaru fi'lin mahzufin dan dia adalah masdar fi'il yang dihapus. Ai fadlan. Ini terkait fadlan anzalika. Terus tak malu digunakan pada tempat-tempat yustaba'adu fil adna. Ya, jauh tuh. Wa yuradu bihi dan yang dimaksud dengannya adalah istihalatu ma fauqahu. Apa artinya istihalah? Memustahilkan ya. Ya, nah ya, mustahil begitu. Fi huruf jar dan dia punya 10 makna zarfiyah, musahabah, ta'lil, isti'la, bimakna ba juga punya maknanya sama seperti ba, bimakna ilah begitu. Bimakna min, muqayasah, az-zaidah di ta'wid, tambahan untuk ta'wid, taukid memberikan penguat penegasan. Contohnya dicari di kitab yang panjang-panjang. Jadi ini beliau membuat spoiler pada kita agar kita penasaran dan mencari tahu di kitab berikutnya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amanillah. Wa iyyakum.